Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Jadi kalau pada materi yang awal itu kalian belajar tentang gerak melingkar ya. Pada materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, maka yang dipelajarinya itu adalah yang tema yang kedua. Tema yang kedua itu apa sih? Ya, untuk tema yang kedua berjudul tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, gravitasi ya, kaitannya dengan gravitasi pasti kalian tahu ya bahwa setiap benda itu kalau dia jatuh pasti akan ke bawah ya, begitu ya. Jadi kalau kaitannya dengan gravitasi pasti kalian yang ingat seperti itu. Nah, tapi pada saat ini ya kalian akan lebih Ibu berikan materi tentang besaran-besaran fisika apa yang terkait dengan hukum gravitasi secara umum ya, tentang hukum Newton. Nah, berikut ini yang pertama adalah hukum gravitasi umum dari Newton. Bahwa dari gambar ini kalian bisa perhatikan jika ada dua massa M1 M2, kemudian di situ ada gaya ya F, kemudian berjarak R. Di sini ya, kalau di konsep gravitasinya itu kan yang dipelajari tentang gerak-gerak benda angkasa ya, seperti planet dan bulan. Nah, di sini Newton itu menyadari bahwa adanya gaya pada bulan supaya bulan tetap berada pada orbitnya mengitari bumi. Nah, gaya ini ya, jika gaya ini tidak ada pada bulan, maka bulan akan bergerak pada lintasan lurus. Nah, ada suatu cerita ketika Newton sedang duduk bersantai di taman rumahnya dan memperhatikan apel yang jatuh dari pohonnya. Inilah yang menginspirasi ide gravitasi ya. Nah, ide itu dituangkan dalam konsep fisika seperti berikut ini. Dari hasil penyelidikan ternyata ada beberapa kaitan parameter yang mempengaruhi jadi konsep gravitasi itu, yaitu adalah massa atau disimbolkan dengan M dan jarak R ya. Di sini pastinya ada gaya. Nah, gaya di sini besarnya adalah sebanding dengan perkalian massa 1 dan massa 2. Kemudian gaya ini juga berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Jadi kalau misalnya dirumuskan sebagai rumusan matematis, maka akan dituliskan F sama dengan M1 ya, sebanding dengan M1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini karena kesebandingan itu kan tentunya tidak harus sama persis ya. Pasti ada nilai tertentu yang mengikuti jadi konstanta. Di sini istilah konstantanya itu atau ketetapannya disimbolkan dengan G kapital ya, yang besarnya senilai 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, di sini kalau kalian perhatikan F12 itu kan sama dengan F21 ya. Jadi gaya tariknya antara benda satu ke benda dua atau benda dua terhadap benda satu itu sama, disimbolkan dengan Fg, yaitu gravitasi gaya Newton. Untuk kasus gravitasi maka simbolnya Fg gitu ya, sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat, di mana F1 F2 nya itu sama dengan Fg, yaitu besar gaya tarik menarik antara kedua benda yang satuannya adalah Newton, dan ketetapan konstantanya yang sudah Ibu sebutkan tadi bahwa untuk G kapital ya, itu nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, untuk massa 1, massa 2 itu satuannya adalah kilogram, sedangkan R adalah jarak antara pusat massa antara kedua M1 dan M2 yang satuannya adalah meter. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan dalam menerapkan hukum gravitasi Newton. Yang pertama, jika bola dianggap berbentuk ya, di sini yang pertama ya, mana tadi? Jika bola benda itu dianggap bola yang seragam berupa partikel, maka R-nya itu jarak R adalah jarak pisah antara kedua pusat massa benda gitu ya. Kemudian garis gaya gravitasi terletak
pada garis hubung yang menghubungkan pusat benda M1 dan pusat benda M2. Itu untuk garis kerja gaya gravitasinya. Sedangkan F12 adalah gaya gravitasi ada benda-benda satu yang dikerjakan oleh benda dua, atau yang diistilahkan dengan aksi. Sedangkan yang untuk reaksinya ya F21 yaitu gaya gravitasi pada benda dua yang dikerjakan oleh benda satu. Nah, F1, F2 dan F21, F1, F2, F12 dan F21 adalah dua gaya yang bekerja pada benda yang berbeda, sama besar dan berlawanan arah. Maka ini termasuk pasangan aksi reaksi. Nah, di sini adalah contohnya pada soal 1 ya. Benda langit di ruang angkasa bermassa 5 kg mengorbit bumi dengan jari-jari 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jika jari-jari buminya 6 kali 10 pangkat 24 kg dan G-nya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, tentukan besar gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut. Nah, di sini kalian bisa menunjukkan bahwa F1 2 itu sama dengan F21. Jadi kalian bisa menentukannya berdasarkan yang kalian pilih. Misalnya di sini kalian tentukan benda dari F12, maka F12 sama dengan G kalikan M1 M2 dibagi dengan R12 kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. Jangan lupa bahwa kalau misalnya ada pangkat ya 10 pangkat min 10 pangkat 28 dibagi 10 pangkat 14, maka 28 pangkatnya dikurangkan dengan 14 sehingga hasilnya 28 kurangi 14 sama dengan 14. Nah, di sini kalau dikalikan pangkat yang dikalikan misalnya 10 pangkat min 11 dikalikan 10 pangkat 14, maka pangkatnya yang dijumlahkan. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya yang dikurangkan, kalau perkalian pangkatnya yang dijumlahkan. Jadi min 11 ditambah 14 sama dengan berapa? 3. Jadi hasil akhirnya 20,01 kali 10 pangkat 3, atau kalau di 10 pangkat 3-nya itu diuraikan maka menjadi 20.010 Newton. Begini ya. Nah, di sini ada soal 2 ya, bisa kalian pelajari dan pahami sendiri. Selanjutnya akan Ibu jelaskan untuk medan gravitasi. Di medan gravitasi itu simbolnya adalah G ya. Jadi medan gravitasi atau kuat medan gravitasi besaran vektor di mana medan yang di setiap titiknya memiliki nilai dan arah. Nah, kalau kalian lihat itu di situ ada benda masanya M, kemudian di situ dikelilingi oleh kuat medan gravitasi di sekelilingnya ya. Nah, besarnya itu bahwa G itu sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan massa ujinya atau M kapital ya. Nah, atau kalau dirumuskan G sama dengan G huruf yang biasa ya, sama dengan G kapital dikalikan M dibagi R kuadrat. M-nya di sini M kapital itu adalah massa uji. Nah, di sini ada contoh 3 di mana di situ ada bumi ya. Kemudian diketahui bahwa percepatan gravitasinya bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan berapa percepatan gravitasi partikel yang berada pada ketinggian R dari permukaan bumi. Nah, yang ditanyakan itu R dari ketinggian R dari permukaan bumi. Jadi kalian simbolkan bahwa jari-jari bumi itu kan sudah simbolnya itu R ya. Kemudian ada tambahkan R lagi di atasnya, yaitu atau di permukaan buminya terhadap partikel tersebut. Sehingga jarak partikel tersebut dengan pusat bumi sama dengan 2R. Jadi kalau dihubungkan dengan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa G itu berbanding terbalik dengan kuadrat R-nya, maka GP sama dengan RP kuadrat yang di atas ya, yang di bawah GB RP kuadrat. Jadi berbanding terbalik. Kalau di atasnya indeksnya P, maka yang di bawah R-nya adalah RP. Kalau yang di penyebut itu adalah GB, maka yang di pembilang
di ruas kanannya adalah RB. Jangan lupa bahwa kuadrat, jadi perkalian kuadrat. Jadi kalau R kuadrat sama dengan R kali R, bukan 2 kali R ya. Dan ini menunjukkan bahwa GP-nya didapat sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ini ada contoh yang keempat sebagai tambahan supaya kalian lebih paham. Jadi untuk perbandingan bahwa untuk kuat medan gravitasinya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Mau jaraknya itu R di atas permukaan bumi kah, 2 kali R di atas permukaan bumi kah, itu kalian tinggal mengalihkan dan menguadratkannya saja. Demikian yang Ibu bisa sampaikan untuk materi kedua ya, tema yang kedua. Jadi di Fisika tema yang kedua ini untuk kelas 11 bisa kalian kerjakan, dan untuk kumpul tugasnya bisa kalian scroll ke bawah di sini ya. Jadi kalau untuk mengumpulkan tugas misalnya untuk kelas 11.1 atau 11.2 atau 11.3, tinggal klik aja di bagian bawah ini. Nah, seperti ini. Nanti akan tampak seperti ini ya tugasnya. Jadi tugasnya itu kalian termasuk kelompok apa, kelompok B, kelompok C, kemudian kalian mengumpulnya itu kapan ya. Kemudian kalau sudah, tinggal kalian kirim gitu ya. Nanti kalau kalian sudah mengerjakan soalnya ya, kemudian jangan lupa ya, kalau kan di setiap kelas itu kan ada soalnya ya untuk kelompok B ini ya, baik itu untuk kelas 11 ya, tema 1 atau tema 2. Sementara untuk mengumpulkannya itu di sini, dan nanti kalau pada saat kuisnya nanti akan kalian klik di sebelah atasnya lagi. Nah, di sini kalian kalau sudah mengumpulkan tugas, kalian silakan klik untuk kuis. Nah, kalau misalnya kuisnya belum tertera seperti ini, berarti belum saatnya kalian mengerjakan kuis. Oke, terima kasih. Nanti untuk materi selanjutnya akan kalian lanjutkan di minggu-minggu berikutnya ya. Jadi kalian mengerjakan ini, Ibu berikan waktu sampai pertemuan keempat berikutnya. Jadi pada saat pertemuan keempat berikutnya itu kalian harus sudah mengumpulkan dan siap kalian mengerjakan kuisnya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.